Semareka den prayitna semurireka balik tiyoni gandayani puspa tajem trisanya purnama sasi kilar-kilar semati tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti milang ana lintang Bima Sekti Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Salam Rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada blog berikut ini saya akan memberikan respon khususnya untuk sedulur-sedulur yang menanyakan perihal sesaji yang dimakan seseorang seperti yang saat ini sedang viral terjadi di media sosial, dan dari sana banyak juga komentar dari beberapa praktisi spiritual atau paranormal dengan berbagai tanggapan dan komentar mengenai adanya peristiwa tersebut. Beberapa memang mengatakan bahwa makan sesaji itu nanti akan ada efeknya secara gaib atau boleh dikatakan akan kualat gitu ya. Nah, namun saya di sini akan memberikan jawaban sejauh yang saya ketahui dan saya saksikan sendiri selama ini, karena saya termasuk orang yang berkali-kali pengalaman juga tentang hatur pisungsung berupa sesaji, terutama di sini seperti dalam kasus yang viral itu adalah sesaji yang bisa dimakan, yaitu berupa nasi, ada kalau nggak salah lauknya daging ayam kalau nggak salah. Dari situ saya ada beberapa komen yang perlu dibahas di sini, bahwa mengenai sesaji yang dimakan ini perlu saya luruskan ya untuk sedulur-sedulur, bahwa untuk sesaji kalau saya lihat di situ ada nasi dengan lauk seperti ayam goreng, itu tentu saja itu bukan suatu sesaji yang diberikan untuk titah alus atau untuk ya bukan leluhur, tapi saya melihat di situ merupakan sesaji yang diaturkan untuk leluhur dan diletakkan kalau nggak salah pula itu di atas pusara atau di atas makam. Di sini saya melihat ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama soal sesaji untuk leluhur, jika memang benar itu untuk leluhur, tetapi dengan melihat ciri-cirinya memang itu diaturkan untuk leluhur. Nah, untuk leluhur ini saya tidak pernah meletakkan makanan atau pisungsung sesaji itu di atas pusara atau di atas makam leluhur, kecuali nanti langsung kita lorot, jadi kita minta untuk ditarik kembali dan nanti makanan yang kita sajikan itu nanti lorotannya bisa kita makan dan kita bagikan, kecuali mungkin buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan misalnya atur pisungsung berupa buah-buahan kepada para leluhur, biasanya buah-buahan itu saya tinggal di tempat tersebut karena besok paginya bisa diambil atau dilorot oleh bapak-bapak juru kunci atau semuanya yang membersihkan di tempat tersebut, itu sebagai satu hadiah pula ya, karena nanti yang bersih-bersih makam
atau bersih-bersih tempat pertapaan atau tempat yang sakral itu kan nanti bisa mengambil semua pisungsung berupa buah-buah yang malamnya kita sajikan, kita haturkan kepada para leluhur. Jadi supaya buah-buahan itu juga tidak mubazir atau tidak sia-sia, tapi bisa digunakan oleh terutama orang-orang yang merawat di tempat makam tersebut atau di situs-situs sejarah atau di tempat keramat. Itu hal biasa sekali, bahkan banyak orang yang percaya bahwa dari makanan yang dilorot itu bisa untuk ngalap berkah. Karena saya melihat juga bahwa leluhur seringkali memberikan sawa berkah donga pangestu itu dilewatkan makanan. Jadi makanan yang kita haturkan berupa buah-buahan maupun berupa nasi tumpeng dan sebagainya, itu dari situ leluhur bisa memberikan suatu energi atau power berupa sawab atau pengestu. Dan apabila kita makan itu ya artinya sawab pengestu leluhur itu bisa mancing ajur-ajur ke dalam diri kita. Dan tidak hanya sekali dua kali, bahkan seringkali leluhur itu justru memberikan perintah supaya buah-buahan yang kita haturkan kepada leluhur itu untuk dilorot kembali. Dilorot itu artinya ya kita nyuwun mengambil lagi sesaji yang kita haturkan tadi untuk kita makan. Nah dari situ leluhur kadangkala memberikan perintah supaya kita semua makan lorotannya itu agar dapat berkahnya. Dan bahkan untuk orang-orang yang tidak bisa ikut misalnya nitip donga pangestu ya kadang kita ambilkan, kita bawakan pulang buah-buahan itu dan kita serahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan faktanya seringkali terjadi suatu keajaiban ya, karena orang-orang yang sedang sakit atau sedang dirundung masalah, begitu makan buah-buahan yang bekas kita aturkan sesaji tadi, nyatanya terus semuanya masalah bisa terurai, kemudian sakitnya juga bisa sembuh. Itu namanya ngalap berkah, berkahing para leluhur. Kemudian untuk sejenis makanan yang lain seperti nasi tumpeng, nasi gurih, ingkung ayam dan segenap lauk-lauknya, kita tidak pernah membuang sesaji itu, karena begitu nanti kita haturkan atau dalam istilah Jawanya itu dikabulkan. Jadi dikabulke, istilah Jawanya itu setelah dikabulke atau setelah dihaturkan kepada para leluhur, kemudian nanti bisa mohon izin para leluhur tadi untuk kita lorot lagi, kita ambil lagi dan kita bagikan, kita makan bersama. Namun demikian, panjenengan jangan kaget ya apabila lorotan dari pisungsung itu ketika kita makan kembali itu rasanya bisa berubah, bisa saja anyep atau nggak ada rasa, karena ada leluhur yang cukup dahar intisarinya atau bahkan sama fisiknya juga didahar walaupun tidak semuanya ya. Misalnya ketika kita mengaturkan pisungsung tiap malam Jumat atau Selasa Kliwon berupa minuman kayak teh tubruk, kopi tubruk, sirup merah dan sebagainya, seringkali kita lihat di situ kopinya, tehnya atau sirupnya itu berkurang banyak sekali, bahkan seringkali kita lihat bisa berkurang setengah cangkir. Nah kalau kita minum bekasnya itu biasanya ya rasanya sudah tidak seenak kalau kita bikin baru. Itu pertanda karena memang leluhur sudah ngunjuk atau sudah minum, sudah dahar apa yang kita sajikan. Nah di sini berarti sesaji yang berupa makanan dan minuman untuk para leluhur itu kalau kita makan kembali, artinya kita lorot dan kita minta untuk kita gunakan, itu tidak berpengaruh buruk pada diri kita, misalnya terus diperimpeni atau kemudian ada gejala-gejala gaib, kejadian yang gaib, terus kemudian mencelakai yang makan, itu sama sekali tidak. Justru kita itu ngalap berkah dan biasanya dari makanan itulah kita bisa secara langsung mendapatkan daya kekuatan dari pengestu para leluhur. Oleh sebab itu saya juga sering menyarankan pada dulur-dulur semua setelah menghaturkan pisungsung berupa teh tubruk, kopi tubruk itu bisa dilorot nanti setelah jam 00 ya. Setelah jam 00 atau setengah malam lewat itu bisa dilorot untuk ngalap berkah. Kemudian yang berupa bunga-bunga itu karena kan tidak untuk dimakan. Bunga-bunga itu bisa kita lorot ya, bunga-bunga yang kita haturkan sebagai pisungsung nanti setelah jam 00 atau pagi harinya bisa kita lorot. Lorotan bunga itu nanti bisa digunakan untuk mandi dengan cara direbus dulu bisa, kemudian airnya nanti untuk mandi dicampur dengan air dingin biar hangat. Itu biasanya digunakan untuk misalnya ada anggota keluarga yang sakit misalnya, nanti bisa disuwunke lorotan bunga itu untuk mandi.
Dan saya sudah membuktikan berkali-kali itu sangat efektif ya. Sebelum kita pergi ke dokter bahkan badan sudah terasa enak, sudah segar bugar lagi karena mandi air lorotan bunga dari pisungsung para leluhur. Karena leluhur tentu saja memberikan kekuatan, memberikan daya kekuatan atau energi yang positif itu melalui sarana sesaji yang kita haturkan sebelumnya berupa bunga ya untuk mandi, terus kemudian makanan minuman ya kita makan kita minum seperti itu ya. Ini berbeda dengan kalau seseorang itu melakukan perusakan terhadap sesaji, karena orang yang melakukan perusakan terhadap sesaji itu jelas itu tidak menghormati, tidak menghargai, tidak toleran kepada orang yang menghaturkan sesaji. Terus kemudian hubungannya dengan gaib jelas itu akan berurusan dengan para leluhur. Karena apa? Itu kan menghina dan tidak menghormati para leluhur juga. Jadi itu ada efeknya. Kalau Anda makan, dimanfaatkan untuk makan, malah tidak apa-apa. Malah seringkali mendapatkan berkahnya. Maka itu disebut ngalap berkah. Tapi kalau Anda merusak, menginjak-injak, membuang dan lain dengan penuh kebencian ya, terlepas dari Anda mau percaya atau tidak ya, mau paham atau tidak, tapi kalau sudah dengan kebencian ya, entah itu apa alasannya, alasan kepercayaan belief system yang Anda anut ya, tetap saja semua itu akan ada balasannya, akan ada tulahnya. Oleh sebab itu jangan merasa khawatir, jangan salah paham ketika ada video viral yang menunjukkan ada anak laki-laki yang makan sesaji berupa nasi dan lauknya yang diambil dari kuburan. Yang perlu saya koreksi di sini adalah justru yang meletakkan sesaji di kuburan itu. Kalau memang mau mengaturkan sesaji untuk leluhur Anda, ya misalnya Anda pergi ke kuburan, terus kemudian itu diaturkan, ya sudah langsung dilorot aja, dibawa pulang atau langsung dimakan. Jangan ditinggalkan di situ. Karena leluhur akan lebih senang jika makanan yang sudah diaturkan kemudian dilorot dan bisa dimakan sehingga fisiknya tidak sia-sia. Walaupun leluhur sebenarnya sudah makan dan sesaji itu sudah ibaratnya seperti kulitnya atau ampasnya, tapi kan kalau kita lihat kan itu tidak etis ya, seperti seolah-olah membuang makanan. Oleh sebab itu perlu kita langsung lorot lagi. Tapi seyogyanya untuk mengaturkan sesaji berupa makanan pada para leluhur tidak perlu dibawa-bawa, diletakkan di atas pusara, tapi cukup dihaturkan di rumah, karena nanti leluhur akan rawuh, akan datang ke rumah panjenengan. Yang penting Anda saat mengaturkan sesaji itu sebut nama leluhur siapa yang akan Anda berikan pisungsung itu tadi. Maka leluhur itu nanti akan connect ya dengan kita melalui rasa sejati, melalui kekuatan batin kita. Itu leluhur akan membaca dan akan merespon. Jadi seperti itu ya saudara-saudara. Jadi tidak perlu kita reaksioner melihat semua itu, harus dipahami sesuai dengan fakta dan secara proporsional, tidak usah berlebih-lebihan. Ini apa yang saya ungkapkan, ini bukan sesuatu yang sifatnya teoritis, karena saya pribadi sebagai orang yang senang menjadi orang yang mengamalkan nilai-nilai tradisional Jawa, nilai-nilai spiritual Jawa, saya juga melihat secara langsung, saya menyaksikan apa sesungguhnya yang terjadi sehingga saya bisa meluruskan adanya video viral dan menuai banyak kontroversi di media massa. Jadi tidak masalah ya, intinya tidak masalah. Dan saya juga mengoreksi orang yang mengaturkan pisungsung, jangan diletakkan di makam terus ditinggalkan begitu saja, tapi ambil lorotannya, minta izin. Duh eyang, duh para leluhur, mohon izin untuk minta kembali lorotan dari pisungsung ini guna memanfaatkan berkah dari para leluhur. Ya, demikian, mudah-mudahan video ini bisa menjadi pencerah bagi siapapun yang saat ini mungkin merasa mangkel, merasa kesel dengan orang yang makan sesaji itu, kemudian ada komentar-komentar yang sifatnya itu meden-medeni ya, nanti yang makan akan kualat ini. Itu sebenarnya tidak. Beda kalau kita itu merusak ya, tujuannya menghina, merusak atau mengejek
Nah, kalau seorang yang tadi makan lorotan sesaji itu kalau ditunjuk-tunjukkan ke khalayak, ke publik, tapi dengan tujuan untuk menghina dan mengejek, nah itu pasti ada tulahnya, ada karmanya. Tapi selama hanya untuk memanfaatkan makanannya saja tanpa ada rasa atau motivasi untuk menghina, mengejek kearifan lokal Jawa atau meledek leluhur, ya saya kira tidak akan ada efek negatifnya. Jadi begitu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wilujeng rahayu kang tinemu, pondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.